Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1639. Dia dulunya seorang kanibal. Arya berjalan perlahan sambil menggendong Xiao Bai di lengannya. Dia menatap guru Tao itu dengan tatapan aneh, seperti manusia yang telah lapar selama beberapa hari dan tiba-tiba melihat sepiring babi panggang. Meskipun dia makan manisan haus setiap hari, Tuhan mengasihaninya. Dia dulunya seorang kanibal. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memakan manusia. Dia menjilati bibirnya dengan rakus, matanya menjadi agak tidak sabar. Xiao Bai menutup mulutnya dengan tangannya, lalu melihat ke arah An Nanjing, mengingatkannya bahwa saudari Jing masih di sana. Arya melirik An Nanjing, lalu menggerutu tidak puas. Mengapa manusia bisa memakan monster, tetapi monster tidak bisa memakan manusia? Xiao Bai, kita harus protes. Xiao Bai menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, lalu menutupi pantatnya dengan tangannya. Kakak Jing terlalu menakutkan. Aku tidak bisa protes atau aku akan dipukuli. Tidak jauh dari situ, guru Tao itu menatap Arya. Meskipun Arya tampak tidak berbahaya, dia sama sekali tidak meremehkannya, karena dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini bukanlah orang biasa. Gadis kecil di depannya itu bahkan monster. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuatnya dia seharusnya tidak terlalu lemah. Lagi pula, makhluk berbulu itu adalah leluhur spiritual. Karena itu, dia tidak bisa gegabah. Dia berjalan ke arah Arya dan Xiao Bai, dan tiba-tiba petir ungu menyambar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, pedang petir ungu di tangannya juga bergetar hebat. Aura Tao dan pedang yang mengerikan terus melonjak keluar dari tubuhnya, mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya. Arya masih menjilati permen karetnya. Dia menatap guru Tao itu tanpa berkata apa-apa. Pemimpin Tao itu menatap Arya, dan tiba-tiba, dia mengayunkan pedang di tangannya, dan ribuan kilat ungu muncul dari ujung pedang di tangannya. Kekuatan kilat menyebar kemana-mana seperti kekuatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi cahaya pedang ungu dan terbang menuju Arya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar cahaya pedang ungu ini. Dia mengerahkan segenap tenaganya ke pedang ini tanpa menahan sedikit pun. Arya menatap pemimpin Tao yang hendak membunuhnya. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan meninjunya dengan keras. Ledakan, di mata semua orang yang tercengang. Pukulan Arya benar-benar menghancurkan pedang guru Tao itu menjadi berkeping-keping. Semua petir dan pedang hancur pada saat ini, seperti palu raksasa yang menghancurkan kaca. Ini benar-benar menghancurkan. Saat Arya melancarkan pukulan, pupil mata guru Tao itu tiba-tiba mengecil. Dia merasa ngeri. Dia tahu bahwa dia telah menabrak tembok. Dia ingin mundur. Namun Arya telah menghancurkan seluruh kekuatannya dengan satu pukulan. Pukulan itu langsung mengenai dirinya. Dan ketika ia ingin mundur, ia merasakan kekuatan dan tekanan yang mengerikan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa mundur. Pemimpin Tao itu ketakutan. Dia tahu dia tidak punya cara untuk mundur dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Jadi dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kilat ungu dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan membombardir Arya. Namun, petir ungu dan cahaya pedangnya rapuh seperti kertas di hadapan tinju Arya yang mengerikan. Ledakan, di depan mata semua orang, Arya menghancurkan semua petir ungu dan cahaya pedang dengan satu pukulan. Pada saat yang sama,
pemimpin Sekte Dao langsung terguncang ratusan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung meledak. Tidak hanya itu, jiwanya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Satu pukulan untuk membunuh, pemimpin Tao itu tercengang. Bukan hanya sang Master Tao saja, bahkan para orang kuat dari Padang Gurun Timur yang ada di lapangan pun benar-benar tercengang pada saat ini. Gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Pemimpin Tao itu menatap Arya dari kejauhan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu bahwa gadis kecil ini pasti memiliki kekuatan tertentu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan gadis kecil ini begitu mengerikan. Kekuatan ini jauh melampaui Dewa Binatang Buas Gurun Timur. Tidak. Bagaimana mungkin Dewa Binatang Buas Gurun Timur dapat dibandingkan dengannya? Dia tidak berpikir lama tentang hal itu. Karena tak lama kemudian, jiwanya sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Bunuh dengan satu pukulan, Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan cincin penyimpanan pemimpin Dong Huang Dao tiba-tiba melayang ke tangannya. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Arya, dan Arya juga sedang menatapnya. Ye Guan tersenyum canggung, masing-masing setengahnya. Arya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Cucuku sungguh menyedihkan. Dia memperlakukan setumpuk sampah sebagai harta karun. Dia bahkan mengira aku akan mencuri hartanya. Sungguh menyedihkan. Xiao Bai juga mengangguk berulang kali. Matanya yang besar penuh dengan rasa kasihan dan sakit hati. Ye Guan, setelah mendengar apa yang dikatakan Arya, Ye Guan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Kehidupan macam apa yang mereka jalani? Kehidupan macam apa yang Anda jalani? Namun, dia tetap menyimpan cincin itu. Tidak ada cara lain. Hidupnya sulit dan dia tentu saja tidak bisa menjaga wajahnya. Ye Guan menoleh dan menatap orang-orang kuat di Wasteland Timur itu. Ketika mereka melihat Ye Guan datang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa orang ini sangat kuat. Tetapi orang-orang di belakangnya bahkan lebih kuat. Ye Guan menatap Jun Yu yang tidak jauh darinya. Saat tatapannya jatuh pada Jun Yu, pedang itu sudah ada di sana. Pedang ini datang ke arah Jun Yu dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan kecepatannya sangat cepat. Pupil mata Jun Yu tiba-tiba mengecil. Dia ingin melawan. Tetapi ketika kekuatan pedang Ye Guan menyelimutinya, tekanan pedang yang kuat langsung menekannya. Menghadapi tekanan pedang Ye Guan saat ini, dia sama sekali tidak bisa melawan. Tidak punya pilihan, putus asa, dia tidak dapat menahan pedang ini. Dia tahu bahwa dia dan pendekar pedang itu berasal dari dua dunia yang berbeda. Namun, saat pedang Ye Guan hendak menusuk alis Jun Yu, pedang Ye Guan tiba-tiba ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Ye Guan sedikit mengernyit dan menatap ke arah Jun Yu, di mana seorang pria muncul entah dari mana. Penguasa wilayah timur yang terlantar, pada saat ini, Sang Zan juga muncul di samping Ye Guan. Penguasa Gurun Timur perlahan berbalik dan menatap Ye Guan. Lalu terkekeh, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh para dewa. Sungguh mengejutkan bahwa dia mampu menembus dirinya sendiri dalam situasi yang begitu putus asa dan membawa ilmu pedangnya mendekati titik di mana dia bisa menghancurkan lingkaran itu. Ye Guan menatap Lord Dong Huang tanpa berkata apa-apa, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Lord Dong Huang melihat semangat juang di mata Ye Guan. Namun dia hanya tersenyum. Lalu menatap King Qiu dan yang lainnya. Tidak heran pemilik Dao Pen begitu berhati-hati sebelumnya. Ternyata mereka semua adalah orang-orang yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran kenaikan. King Qiu jelas tidak tertarik pada penguasa Gurun Timur.
dia berjalan ke arah Ye Guan dan berkata, "Kita juga harus pergi." Sekarang Ye Guan telah benar-benar tumbuh dewasa, dan mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Ye Guan berkata, "Bibi King Qiu, kamu." King Qiu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu penasaran dengan apa yang mereka lakukan?" Ye Guan mengangguk. King Qiu menatap Arya yang berdiri di dekatnya. Arya datang sambil menggendong Xiao Bai. Dia menjilati permen manisan itu dan berkata, "Kita sedang bertarung di suatu tempat. Ada orang yang sangat kuat di sana. Apakah kamu ingin ikut?" Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, "Di mana?" Arya berkata, "Awal mula alam semesta." Ye Guan bertanya, "Tempat apa itu?" Arya menyeringai, "Itu tempat yang cukup menyenangkan. Ibumu juga ada di sana." Ye Guan sedikit terkejut, "Ibuku juga ada di sana." Arya mengangguk, "Ibumu membuat banyak hal aneh. Selain itu, dia juga membuat banyak harta karun yang bagus untukmu." Ketika dia bercerita tentang bagian akhir, matanya berbinar. Xiao Bai juga membuka matanya lebar-lebar dan sangat gembira. Baginya, barang-barang cucunya adalah miliknya. Ye Guan, King Qiu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa pergi. Tetapi kamu harus memikirkannya dengan matang." Ye Guan menatap King Qiu, dan King Qiu menatapnya sambil tersenyum. Ye Guan terdiam. Bertarung, Arya berbicara tentang berkelahi di sana, bukan memukul orang, dan bahkan Arya mengatakan bahwa ada orang yang sangat galak di tempat itu. Apa maksudnya? Dia tahu sifat Arya, dia jarang mengakui bahwa orang lain galak. Ditambah lagi kata-kata Bibi King Qiu penuh dengan motif tersembunyi. Ye Guan sudah menduganya. Dia menatap King Qiu. King Qiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk sedikit. Jelas, dia tahu tebakan Ye Guan. Ye Guan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Semua hal baik pasti berakhir. Lagi pula, mungkin mengakhirinya bukanlah hal yang buruk. Jadi aku akan pergi. King Qiu mengangguk tanda menghargai, tentu saja sangat baik memiliki kondisi pikiran seperti itu. Arya tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ini untukmu." Ye Guan menatap Arya, yang berkata, "Peta galaksi yang mengarah ke alam semesta asal diciptakan oleh ibumu. Untuk membeli satu salinan, kamu memerlukan 28.000 kristal roh leluhur. Meskipun Xiao Bai dan aku adalah bandit, aku merasa ibumu adalah bandit yang lebih hebat dari kami." Xiao Bai segera melambaikan kaki kecilnya untuk menunjukkan persetujuannya. Ye Guan, Arya menjilati permen manisan itu dan berkata, "Apakah kau mau ikut dengan kami sekarang? Kami bisa mengantarmu." Ye Guan menoleh dan menatap Sang Zan yang berdiri di sampingnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku akan datang setelah menyelesaikan urusan di sini." Arya mengangguk. "Baiklah, saat kau tiba di alam semesta awal, ingatlah untuk datang ke Guang Suanyu. Selain itu, saat kau tiba di alam semesta awal, jika ada yang mengganggumu, laporkan namaku dan nama Xiao Bai, dan aku jamin tidak akan ada yang berani menyentuhmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Arya tiba-tiba menyadari bahwa cucunya tidak menjalani kehidupan yang baik, jadi dia berkata, "Baik, berikan cucunya beberapa peralatan untuk melindungi dirinya." Ye Guan langsung terharu. Untuk pertama kalinya, dia merasa ingin menjadi cucunya. Xiao Bai mencari sebentar, dan segera, dia mengeluarkan tombak yang terbuat dari tulang. Ketika tombak itu muncul, napas yang mengerikan tiba-tiba memenuhi seluruh lautan yang sunyi. Dalam sekejap, seluruh lautan yang sunyi mulai musnah sedikit demi sedikit.
Setiap orang, mata Ye Guan berbinar. Sial, pada pandangan pertama, dia merasa tombak ini ditujukan padanya. Tak jauh dari sana, penguasa tanah terlantar timur menyipitkan matanya sedikit, artefak tertinggi. Namun, pada saat ini, Arya tiba-tiba mendorong tombak itu kembali ke kantong kecil di depan Xiao Bai. Ia bergerak mendekati Xiao Bai, menempelkan dahinya di dahi Xiao Bai, dan berbisik, yang ini tidak cocok untuknya. Ganti saja. Kamu Guan? Xiao Bai berkedip, lalu menundukkan kepalanya dan mulai mencari di sakunya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan kapak tulang. Begitu kapak tulang itu muncul, wajah semua orang di lapangan berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah ada tangan yang mencubit jiwa mereka dan hendak memusnahkan mereka. Di kejauhan, penguasa Iswaisland mengerutkan kening, menjentikkan lengan bajunya pelan, dan aura misterius yang menakutkan itu pun segera terhalau. Namun ada sedikit kesungguhan di matanya, artefak agung lainnya. Tidak jauh dari situ, wajah Ye Guan juga berubah. Nafas itu memiliki rasa penindasan yang sangat kuat, tetapi dalam sekejap, nafas itu menghilang karena Arya memasukkan kapak itu kembali ke sakunya. Ye Guan, Arya menarik Xiao Bai ke samping, menggumamkan sesuatu. Tak lama kemudian, dia datang ke Ye Guan sambil menggendong Xiao Bai. Dia mengeluarkan sebuah biji berwarna hijau zamrud, tidak besar, seperti biji melon, berwarna hijau zamrud, dengan fluktuasi energi samar yang terpancar darinya. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Arya berkata. Kami mencuri ini. Oh tidak, kami mengambilnya secara tidak sengaja. Konon katanya ini bisa ditanam di tubuh. Pokoknya, kami tidak tahu apa efeknya. Kamu bisa menggunakannya. Saya tidak tahu apa efeknya, dapat ditanam di tubuh. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, bisakah kita ganti ke kapak atau tombak? Arya segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ilmu pedangmu baru saja meningkat, tidak cocok menggunakan benda-benda eksternal, itu akan merugikan ilmu pedangmu. Ye Guan, Arya meletakkan benih itu di tangan Ye Guan dan berkata, kita pergi. Ye Guan buru-buru bertanya, bisakah kamu meminjamiku uang? Kali ini, tanpa menunggu Arya berbicara, Xiao Bai menggelengkan kepalanya berulang kali. Dan kemudian dia mulai melambaikan kaki kecilnya. Ye Guan sedikit bingung dan menatap Arya. Arya menerjemahkan, dia bilang ayahmu masih belum membayar kembali uang yang dia hutangkan padanya. Ye Guan, bab 1640, seperti membunuh ayam. Ye Guan benar-benar kesal, ayahnya masih belum membayar kembali uang yang diutangnya. Tidak heran Xiao Bai bereaksi begitu kuat ketika mendengar tentang pinjaman uang. Ayah, Anda memiliki reputasi yang sangat buruk. Jika kamu tidak baik pada awalnya, jangan salahkan anakmu karena berbuat tidak benar di kemudian hari. Meski begitu, Xiao Bai tetap memberinya sebuah cincin penyimpanan. Di dalam cincin itu terdapat beberapa kristal roh leluhur, sekitar 100.000 buah. Sebenarnya ini juga merupakan jumlah uang yang besar, tetapi bagi Xiao Bai, itu bahkan bukan setetes air dalam lautan. Setelah menyaksikan An Nanjing membawa Arya dan Xiao Bai pergi, Ye Guan berkata dengan lembut, awal mula alam semesta. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Qingqing dan Tu yang tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan berkata, Bibi Qingqing, Bibi Tu. Ye Qingqing berjalan mendekatinya, menatap Ye Guan, dan menepuk bahunya dengan lembut. Berikan aku setengah dari uang itu. Oh sial, Ye Guan tertegun sejenak. Ye Qingqing menatapnya, cepatlah.
Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Bibi King, aku punya kehidupan yang sangat sulit, kamu." Tu tiba-tiba tersenyum dan berkata, King, dia akhirnya mendapatkan 2 hari penghiburan, jadi jangan buat keadaan menjadi sulit baginya. Ye King mendengus. Pelit, setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu Ye Guan berbicara, dia melemparkan cincin penyimpanan kepada Ye Guan, lalu terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Pergi saja. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bibi King masih tidak sabar. Dia melihat cincin di tangannya, hatinya terasa hangat. Ada juga 100.000 kristal leluhur di dalamnya. Tu berjalan di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, lalu berkata, "Si Yuzu sedang menunggumu." Ye Guan bertanya, "Bibi, apakah itu permainan tingkat tinggi?" Tu menatapnya, "Mungkin ini adalah akhir bagi semua orang." Ye Guan berkedip, "Aku benar-benar menantikannya." Tu tertawa, dia menepuk kepala Ye Guan dengan lembut, "Nakal." Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Setelah menyaksikan Tu menghilang di ujung galaksi, Ye Guan menoleh untuk melihat Mu Nian di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Nian." Mu Nian berkata, "Segalanya agak tidak biasa." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Mu Nian tersenyum dan berkata, "Sungguh anak kecil yang pintar. Kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah tiba di alam semesta awal, kali ini, kita akan memikulnya bersama-sama." Ye Guan mengangguk. "Oke." Mu Nian berbisik, "Kekuatan Bibi King saat ini tidak mampu menekan penguasa pena Dao Agung." Setelah berkata demikian, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Berdiri di sana, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan dalam sekejap, titik keraguan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan menjadi jelas pada saat ini. Setelah sekian lama, Ye Guan berhenti memikirkan hal-hal itu. Ia menoleh untuk melihat King di sampingnya, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. King tersenyum dan berkata, "Nona Sangmei." Ye Guan mengangguk. King ragu sejenak dan ingin menolak. Tetapi ketika dia melihat harapan dan permohonan di mata Ye Guan, dia tersenyum dan berkata, "Coba saja." Ye Guan langsung gembira. Namun King berkata, "Jangan terlalu cepat gembira." Ye Guan sedikit bingung. King berkata, "Kau akan mengerti sebentar lagi." Sambil berbicara, dia memegang tangan Ye Guan dan melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, tubuh dia dan Ye Guan menjadi ilusi. Tak jauh dari situ, Lord Donghuang melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika King dan Ye Guan mulai kembali ke masa lalu, aura mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, kelompok prajurit Eastway Island di belakang Eastway Island Lord benar-benar merangkak ke tanah tanpa ada perlawanan. Semua orang kuat di padang belantara timur merasa ngeri. Penguasa wilayah timur menatap ke kedalaman langit, matanya sedikit menyipit, dan ada kesungguhan yang langka di matanya. Tidak jauh dari sana, Sang Zan tengah menatap dunia, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Di sungai waktu yang panjang, King sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak, lalu mengulurkan jarinya. Hanya dengan satu jari, riak-riak tiba-tiba muncul di ruang dan waktu yang dalam di langit, dan napas yang tak terlihat segera terhalang di luar langit. Ye Guan juga merasakan napas itu. Dia menoleh untuk melihat King di sampingnya. King tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa." Sambil berbicara,
Dia menariknya maju selangkah, hanya selangkah, dan mereka tiba pada saat Sang Mei menekan pemilik pena Dadao. Saat dia melihat Sang Mei lagi, Ye Guan begitu gembira hingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Tetapi pada saat ini, Sang Mei tiba-tiba menatapnya dan dia tertawa. Ye Guan tidak pernah menyangka bahwa Sang Mei benar-benar bisa melihat masa depan. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, "Nona Sang, ikut aku." Sang Mei menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni tangga, dan pemandangan itu tiba-tiba terhenti. Ye Guan dan King Qiu kembali ke lapangan. Dia tampak bingung, dan segera dia menoleh untuk melihat King Qiu. King Qiu berkata, "Itu tidak bisa diubah." Ye Guan buru-buru berkata, "Bibi, aku pernah bertemu dengan seorang pria bernama Du Oyuan Daodi. Kami." King Qiu menggelengkan kepalanya, "Itu berbeda." Sambil berbicara, dia mendongak dan bertanya, "Apakah kamu merasakan napas itu tadi?" Ye Guan mengangguk. "Apa itu?" King Qiu menatap Ye Guan. "Jalan surga juga disebut kehendak tertinggi." Ye Guan mengerutkan kening. Dia sungguh tidak menaruh hormat pada kata jalan surga, karena sejak dia mewarisi bisnis keluarga, apa yang disebut jalan surga di matanya hanyalah makhluk yang kuat, dan terkadang tidak sekuat itu. King Qiu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Kehendak agung ini bukan hal biasa. Bahkan pemilik pena Dao Agung hanyalah juru bicaranya." Ye Guan terkejut. King Qiu mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pada saat ini, aura yang terhalang di langit telah surut dengan tenang. Ye Guan tidak menyadari betapa berbahayanya dia jika King Qiu tidak ada di sini. King Qiu mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Guan. "Aku tahu kau ingin menyelamatkan Nona Sang. Tetapi kau harus mengerti apa yang sedang dilakukan Nona Sang. Dia sedang menekan pemilik pena Dao Agung. Karmanya sangat besar. Jika kau ingin mengubah takdirnya, kau harus menanggung karmanya. Kau tidak dapat menanggung karmanya sekarang." Ye Guan terdiam. King Qiu melanjutkan, "Lagi pula, itu bukan hanya karmanya, tetapi juga karma pemilik pena Dao Agung. Pemilik pena Dao Agung telah ditekan. Jika kamu menyelamatkan Nona Sang, kamu harus menanggung karma pemilik pena Dao Agung. Bukan hanya mereka berdua, tetapi juga karma kehendak tertinggi yang baru saja kita bicarakan. Tentu saja, bibiku dapat menanggung karma ini, tetapi semuanya akan kembali ke titik awal." Ye Guan menatap King Qiu dan bertanya-tanya, "Apakah semuanya akan kembali ke titik awal?" King Qiu mengangguk, "Jika bibi membantu Nona Sang, nasibnya akan berubah. Tetapi tidak ada yang bisa mengubah jalan dan perintahnya. Dengan kata lain, masalah yang dihadapinya akan tetap ada. Tidak hanya itu, kamu juga akan dipukul kembali ke bentuk aslimu. Kamu akan tetap sama seperti sebelumnya. Dan ilmu pedangmu akan kembali ke terobosan sebelumnya." Ye Guan berdiri di sana dengan linglung. King Qiu tahu bahwa dia tidak begitu mengerti. Jadi dia terus menjelaskan. Membalikkan sebab dan akibat akan menghasilkan dua hasil. Pertama, sebab dan akibat akan menjadi lebih kuat. Kedua, semuanya akan kembali ke titik awal. Selain itu, sebab dan akibat itu masih ada, dan ada banyak sebab dan akibat baru yang tidak diketahui. Misalnya, jika pemilik pena Dao tidak ditekan, maka kamu harus menghadapi cara berikutnya yang tidak diketahui, tidak peduli yang mana. Kamu tidak dapat menanggungnya saat ini. Kamu dapat menghindari banyak sebab dan akibat sebelumnya, karena kamu memiliki takdir dan keberuntungan bibimu, Sukun. Jadi semua jenis sebab dan akibat tidak dapat dipaksakan padamu. Karena itu, kamu tidak dapat merasakan kengerian dari banyak sebab dan akibat. Tetapi sekarang, Ye Guan tersenyum pahit.
Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya bahwa Bibi Tianming telah mendatangkan semua karma kepadanya. King Qiu menambahkan, tentu saja, masalah ini bukan hal yang tidak dapat diselesaikan. Ye Guan buru-buru menatap King Qiu, dan King Qiu berkata, keluarkan dirimu dari hubungan sebab akibat. Ye Guan mengangguk, Bibi King Qiu, aku mengerti. King Qiu tersenyum dan berkata, kamu sangat cerdas dan punya ide sendiri. Mengenai perintahmu, aku tidak bisa berkata banyak, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa perintah apapun di dunia ini, tidak peduli seberapa bagusnya pada awalnya, pada akhirnya akan lepas kendali jika tidak ada kendala dan pembatasan. Penyakit Nona Sangmei disebabkan oleh ini. Dia tahu hukum, sifat, dan akhir dari perintah. Pemilik pena Dao memiliki dua tujuan dalam bergabung dengan Dong Huang kali ini. Salah satu tujuannya sebenarnya adalah untuk membiarkannya keluar dari jalan itu. Ye Guan berkata, mengorbankan semua makhluk hidup. King Qiu mengangguk, jika dia mengorbankan semua makhluk hidup, kekuatannya akan semakin meningkat. Tapi, Ye Guan berkata lembut, tapi, dia dan aku adalah musuh. King Qiu mengangguk, tujuan awalnya sama dengan Anda, yaitu ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tetapi ketika tatanan berkembang hingga batas tertentu, masalah pasti akan muncul. Ini adalah hukum, jalan surga, dan tidak dapat diubah oleh keinginan siapapun. Seperti halnya penuaan, penyakit, dan kematian manusia di dunia sekuler. Tidak peduli seberapa kuat dan kaya Anda, pada akhirnya, Anda akan perlahan-lahan menjadi tua dan mati. Ye Guan berkata, aku tahu bahwa Guru Dao Pen ingin Sang Mei mengorbankan semua makhluk hidup dan menghancurkan ordonya sendiri dengan tangannya sendiri. Selama Sang Mei melakukan itu tidak hanya berarti Sang Mei akan menjadi musuhku, tetapi juga berarti bahwa jalan ini adalah jalan tanpa jalan keluar. Dia hanya ingin memberitahuku, Ye Guan, lihat, ini adalah hasil akhir dari ordomu. Kau tidak dapat mengubah segalanya. Ordo itu pada akhirnya akan hancur. Dan kau sendiri yang akan memilih untuk mengakhiri ordomu sendiri dengan tanganmu sendiri pada hari kehancuran. King Qiu mengangguk pelan. Ya, Nona Sangmei juga memahami hal ini. Dan dia akhirnya memilih untuk tetap pada niat awalnya. Ye Guan tiba-tiba menatap King Qiu dan berkata dengan serius. Bibi King Qiu, dari sudut pandang seorang pengamat, apakah menurutmu dunia ini membutuhkan ketertiban? King Qiu tersenyum dan berkata, tentu saja aku membutuhkannya. Jawabannya datang tanpa keraguan. Ye Guan Dao, apakah Anda mendukung saya? King Qiu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengusap kepala kecil Ye Guan dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, orang yang berdiri di depanmu dulunya menegakkan ketertiban dan melindungi semua makhluk hidup. Saat itu, bibimu Sukun bahkan belum ada. Yah, pamanmu dan kakekmu juga belum ada. Hei. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bibi Nian baru saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat menekan penguasa Dao Pen sekarang. King Qiu menepuk kepala kecil Ye Guan dan berkata, si kecil, kamu benar-benar ingin menipu bibimu agar berbicara. Ye Guan menyeringai. King Qiu berkata, aku benar-benar tidak bisa menahannya sekarang. Tapi, Ye Guan menunggu dengan tenang untuk langkah berikutnya. King Qiu tersenyum dan berkata, jika aku mau, aku bisa membunuhnya, seperti membunuh ayam, bersambung.